Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Fiana. Di sini saya akan menjelaskan topik yang pertama tentang perangkat jaringan. Yang pertama terdiri dari Network Interface Card, yaitu bisa disebut juga dengan NIC atau Network Adapter, adalah sebuah device atau antarmuka yang menjadikan komputer dapat berkomunikasi di dalam jaringan. Yang kedua ada repeater. Repeater bekerja di fisikal layar. Repeater bertugas untuk menggenerate sinyal melalui jaringan yang sama jaringan sebelum sinyal menjadi lebih atau korup, sehingga dapat memperkuat sinyal yang dapat ditransmisikan melalui jaringan yang sama. Yang ketiga ada HUB. HUB pada dasarnya adalah multiport repeater yang mempunyai banyak port. Kemudian HUB mempunyai dua tipe, yaitu yang pertama aktif HUB dan yang kedua pasif HUB. Yang keempat ada braid. Braid adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan LAN ke jaringan LAN lainnya yang masih menggunakan protokol yang sama. Kemudian ada switch. Switch adalah multiport, bridge, dan buffer dan didesain untuk meningkatkan efisiensi dalam performansi. Switch berada pada layer data link. Switch juga dapat melakukan pengecekan kesalahan sebelum data diteruskan sehingga menjadi sangat efisien. Switch membagi collision dan dari host dan memiliki satu broadcast domain. Selanjutnya ada router. Router adalah device jaringan yang mempunyai fungsi utama, yaitu menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Router termasuk intermediate device dan merupakan device jaringan yang cerdas. Selanjutnya ada access point, terdiri dari 3 jenis. Yang pertama access point indoor, yang kedua access point outdoor, dan yang ketiga access point router. Kemudian bab selanjutnya yaitu model OSI. Untuk layer fisikal atau lapisan fisik adalah layer yang berada paling bawah di dalam konsep OSI atau disebut dengan layer pertama. Layer ini juga bertugas secara fisik. Fungsi fisikal terbagi menjadi 4. Yang pertama bit synchronization, yang kedua bit rate control, yang ketiga physical topologies, yang keempat transmission mode. Kemudian ada layer data link. Layer ini berada di lapisan kedua OSI model di atas layer fisikal. Fungsi utama dari data link adalah memastikan transfer dari data dari node ke node yang lain melalui layer fisikal tidak terjadi kesalahan. Layer data link dibagi menjadi 2 layer. Yang pertama ada Logical Link Control atau LLC, yang kedua ada Medical Access Control atau MAC. Kemudian ada layer transport, mempunyai fungsi dasar yaitu mengkomunikasikan satu jaringan komputer dengan jaringan komputer lain. Fungsi dari transport layer ada 2. Yang pertama ada segmentation dan reassembly. Yang kedua ada service point addressing. Selanjutnya ada layer network. Layer ini bertugas menangani rute atau jalur dari jaringan satu komputer lainnya. Protokol yang ada di layer ini adalah IP dan IPX. Fungsi layer ini adalah di pengalaman logikal. Fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu routing dan logical addressing. Kemudian ada layer session, mempunyai tugas untuk membangun percakapan antara device-device dalam jaringan. Established conversation. Layer mengelola koneksi dan transmisi sampai device atau komputer selesai melakukan session. Fungsi layer session dibagi menjadi 3. Yang pertama, session establishment,
yang kedua synchronization, yang ketiga dialog control. Kemudian ada layer presentation, adalah lapisan keenam dalam konsep OSI. Layer ini mempunyai tugas untuk mempresentasikan data ke dalam aplikasi. Fungsi layer presentation dibagi menjadi 4. Yang pertama, translation, encryption, yang ketiga, compression, yang keempat, presentation. Kemudian ada layer application. Layer ini berada di lapisan paling atas dalam konsep OSI. Layer application punya tanggung jawab untuk membuat kesepakatan tentang cara program aplikasi berkomunikasi dengan jaringan. Fungsi layer application dibagi menjadi 4. Yang pertama, memfasilitasi user untuk menggunakan layanan yang ada di dalam jaringan. Yang kedua, application layer digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis jaringan. Yang ketiga, menyediakan layanan user seperti user login. Yang keempat, melakukan penanganan kesalahan dan recovery pesan. Kemudian yang ketiga, tentang IP address dan MAC address. IP address itu yang pertama ada IP address 4. Setiap jaringan komputer yang menggunakan model TCP atau IP harus mempunyai nomor unik jaringan. Setiap device pada jaringan komputer harus mempunyai alamat IP atau IP address yang unik. Kedua, notasi biner IPv4 address. IPv4 terbentuk dari 32 binary bit. Kemudian yang ketiga, ada kelas IPv4 address. Alamat IPv4 dibagi menjadi 5 kelas yang dapat diklasifikasikan dari oktet pertamanya. Untuk dapat melihat lebih jelas dari pembagian kelas pada IPv4 dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Kemudian yang keempat ada IPv6. Internet Protocol version 6 atau IPv6 adalah generasi setelah IPv4. IPv6 yang disebut sebagai IP Next Generation bagi penyelenggara. Telekomunikasi merupakan teknologi yang perlu diantisipasi pertumbuhan dari implementasinya. Kemudian ada dual stack, adalah salah satu teknik yang memungkinkan dua jaringan yang berbeda atau IPv4 dan IPv6 dalam satu interface NIC. Implementasi dual stack terdiri dari dua jenis, yaitu level aplikasi dan level jaringan. Kemudian ada tunneling. Implementasi dual stack terdiri dari dua jenis, yaitu level aplikasi dan level jaringan. Terdapat beberapa mekanisme tunneling, yaitu 6/4, 6/4, IPv6 tunnel broken, dan DSTM. Kemudian ada MAC address. Pengertiannya yaitu media address atau disebut juga dengan Ethernet address adalah sebuah alamat jaringan yang disematkan pada network card atau NIC. Yang kedua ada ERP atau Address Resolution Protocol, adalah protokol dalam jaringan yang berfungsi untuk mengetahui alamat perangkat keras dari satu perangkat dari IP address tertentu. Kemudian yang ketiga ada DNS atau Domain Name System, adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menyimpan informasi data domain dalam jaringan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak semuanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.